Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Bahjah Qulubil Abrar, dan kita sudah masuki poin ke-71, halaman 232, tentang tercelanya sifat marah. Baik, kita akan baca dulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala jaa rajulun faqala ya Rasulullah awsini faqala la taghdab thumma raddada miraran faqala la taghdab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, seseorang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta wasiat dan mengatakan, ya Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taghdab, jangan engkau marah. Thumma raddada miraran, maka beliau mengulang-ulang wasiat itu dan beliau terus mengatakan, la taghdab, jangan marah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat baik sekali untuk sedikit kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat yang sangat pendek sekali, tapi syarat dengan makna. Hanya satu kalimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan marah. Baik, sebelum kita akan menjelaskan apa yang dikatakan pengarang di sini, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, semangat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya. Dan seharusnya begitu. Kalau kita datang kepada orang alim, kepada ustadz, ustazah ataupun guru-guru kita, maka bertanyalah sesuatu kepada mereka itu sesuatu yang bermanfaat bagi hidup kita. Itulah yang dilakukan para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, husnu ta'limin Nabi. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bagaimana seorang guru ketika mengajar muridnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban kepada orang yang bertanya sesuai dengan keadaan dia. Karena Rasul tahu orang yang bertanya ini orangnya emosian, orang yang mudah marah. Makanya Nabi SAW tidak memberikan wasiat yang lain, tapi wasiat dengan sesuai dengan karakternya.
karena dia suka marah, mudah emosi. Maka Nabi SAW hanya mengulang-ulang kalimat ini, la taghdab, jangan marah, jangan emosi. Maka kita juga sama, kalau kita menjadi seorang guru, maka harus melihat karakter murid-muridnya. Di mana ada murid-murid tidak bisa dinasihati kecuali dengan kelembutan. Ada murid-murid tidak bisa dinasihati kecuali dengan agak keras sedikit, dan begitu seterusnya. Maka seorang guru wajib mengenal karakter masing-masing muridnya. Kemudian yang ketiga, hadis ini larangan tentang ghadab, tentang marah. Karena marah ini dampaknya buruk. Kalau terjadi pada keluarga, bisa saja seorang istri dan suami bercerai gara-gara marah. Kalau berkenaan dengan anak dan orang tua, bisa saja kemudian anak durhaka dengan orang tuanya, kawan menjadi lawan, dan begitu seterusnya. Jadi akibat marah ini memang luar biasa. Makanya kenapa Nabi SAW sampai mengulang-ulang kalimat marah ini dan mengatakan la taghdab sampai berkali-kali. Dan dari sini kita tahu bahwa sifat marah itu adalah sifat tercela. Memang tidak semua marah tercela, akan tetapi umumnya marah itu biasanya dampaknya buruk. Makanya kenapa Nabi SAW sampai membuat sebab bagaimana caranya meredam emosi. Di antaranya Nabi SAW mengajarkan kepada sahabatnya untuk mudah memaafkan. Karena sifat memaafkan itu bisa meredam emosi, bisa meredam kemarahan. Kemudian yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah. Makanya dahulu di zaman Nabi SAW ada dua orang yang saling mencela, saling memaki. Entah apa sebabnya. Dan Nabi SAW kemudian melihat wajah keduanya sangat memerah. Kemudian urat lehernya mengencang dan mulai mengeluarkan kata-kata yang di luar dari biasanya. Terlontar kata-kata kotor, kasar, dan yang semacamnya. Maka Nabi SAW mendekati orang yang sedang bertengkar itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maukah ku ajarkan kepadamu satu kalimat? Kalau kalian mengucapkan kalimat ini, saya yakin amarah pada dada-dada kalian pasti akan hilang. Maka kemudian keduanya mengatakan, tentu wahai Rasul, kalimat apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Nabi mengajarkan ketika kita sedang emosi dan marah, berlindunglah kepada Allah dari setan, karena pemicu emosi dan marah itu datang dari setan. Makanya Nabi mengajarkan kepada dua orang ini untuk isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW menyuruh kita untuk duduk. Artinya kalau kita sedang marah, ubah posisi. Kalau kita sedang berdiri, duduk. Kata Nabi SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis, fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian marah dan kondisi kalian sedang berdiri, duduk. Kalau juga ketika sedang duduk masih juga kebawa emosi, maka berbalinglah, kata Nabi SAW. Intinya robah posisi. Kalau baring juga masih marah, pergi. Bagaimana caranya? Jangan dalam satu kondisi.
Jadi Nabi SAW mengatakan, kalau sedang marah maka ubah posisi dengan cara supaya marah itu bisa hilang dari diri kita. Bagaimana? Upayakan sebisa mungkin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga, kalau seandainya kita juga masih marah, maka cobalah ambil air wudu. Karena Nabi SAW mengatakan, innal ghadaba minasyaitan, marah itu dari setan. Wa inna syaitan khuliqa min nar, dan setan itu tercipta dari api. Wa in tudfa'un naru bil ma, wa innama tudfa'un naru bil ma, karena sesungguhnya api itu bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda, maka kalau salah seorang di antara kalian berwudu, marah, maka ambillah air wudu. Lihat, Nabi SAW memerintahkan kita untuk berwudu. Kalau juga berwudu masih juga kebawa emosi, maka solatlah. Karena sesungguhnya syaitan itu akan lari dari orang-orang yang salat. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita langkah per langkah bagaimana supaya kita tidak mudah marah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian apalagi yang bisa meredam marah itu? Al-iktsar min dzikrillahi azza wa jalla. Cobalah memperbanyak zikir, Bu. Kalau sedang ibu lagi marah, ibu bacalah umpamanya astaghfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Pokoknya terserah mau zikir apa saja. Ya. Jadi ganti ketika emosi itu ibu ulang-ulang tuh kalimat-kalimat zikir seperti itu. Karena kita tahu bahwa zikir itu bisa menenangkan hati. Jadi hati yang sedang bergejolak karena marah, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati akan tenang. Ini juga salah satu solusi. Kalau kita sedang marah, perbanyak zikir supaya hati yang sedang terbakar itu mulai meredam dan mulai tenang. Kemudian juga berfikir tentang akibat daripada marah. Cobalah berfikir sebelum kita ini meluapkan emosi, meluapkan kemarahan itu. Ingat akibat orang marah. Lihat tetangga gara-gara marah akhirnya bercerai. Lihat tetangga gara-gara anak dan orang tuanya marah-marahan akhirnya durhaka dan orang tuanya pun mengusir anaknya. Lihat akibat-akibatnya. Karena kita tahu bahwa akibat marah ini bukan hanya bahaya dari segi perpecahan di tengah-tengah keluarga ataupun masyarakat dan tetangga, tapi lebih daripada itu, marah ini bisa mengakibatkan banyak penyakit. Cobalah orang-orang yang punya penyakit diabetes itu, kalau dia marah, Bu, naik tuh gulanya tuh. Atau orang yang punya penyakit darah tinggi, itu kalau sedang marah, Bu, bisa naik itu. Apalagi orang stroke, kalau marah bisa mati, Bu. Jadi marah ini kemana-mana gitu ya. Jadi bukan hanya merugikan diri sendiri dengan berbagai macam penyakit muncul yang bisa saja kemudian mengarahkan kepada kematian. Lebih daripada itu tadi, suami istri akhirnya tidak sakinah, mawaddah dan rahmat, tetangga juga tidak aman, bermasyarakat juga musuhan. Jadi cobalah sebelum kita ini meluapkan emosi dan marah itu, lihat dampaknya, baik dampak kesehatan ataupun dampak di luar daripada itu. Kemudian ingat juga bahwa
Kalau kita meredam emosi, tidak meluapkan, sesungguhnya ini amalan yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran 134 menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang beriman, salah satunya Allah mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Ciri-ciri orang yang beriman adalah orang yang mampu untuk meredam emosi dan mudah memaafkan manusia. Dari sini kata para ulama, orang yang memendam emosi, marah sih marah, namanya manusia bu ya. Ibu kalau diejek, dihina, digibah, dilecehkan, direndahkan, diadu domba dan yang semacamnya, namanya manusia itu pasti ada sisi marahnya kan bu. Nggak mungkin nggak marah, ibu bukan batu, pasti punya hati, pasti akan marah. Tetapi ingat bahwa kalau kita berpikir tentang keutamaan orang yang meredam marah, meredam emosi, maka berkahnya banyak. Pertama, bahwa orang yang meredam emosi itu adalah seafdol-afdolnya amal dan sebesar-besarnya pahala. Jadi ibu sudah bisa membuat amalan yang luar biasa dan bisa menghasilkan pahala yang besar. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan hal itu. Kemudian yang kedua, bisa menambah iman. Bisa menambah iman. Kata Nabi SAW, ma qadhamaha 'abdun lillahi illa mala Allahu jawfahu imanan. Siapapun yang meredam emosinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya dengan keimanan. Kemudian juga orang yang meredam emosi itu sebab Allah berikan kekuatan harapan. Kata Nabi SAW, man qadhama ghaidahu walau sya'an yamdiyahu amdahu mala Allahu qalbahu raja'an yaumal qiyamah. Siapa yang bisa menekan emosinya, menekan marahnya, sementara dia sanggup untuk meluapkannya, kalau dia ingin menumpahkannya, dia bisa menumpahkannya, tapi dia tekan emosinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan penuhi hatinya dengan harapan kelak pada hari kiamat. Harapan kalau dia akan selamat dari neraka dan harapan kalau dia bisa masuk surga. Kemudian juga di antara keutamaan orang yang bisa menekan emosi itu adalah menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga. Satu hari Abu Darda radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, Rasul, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, Allah akan berikan surga kepadamu. Jangan marah, Allah akan berikan surga kepadamu, kata Nabi. Lihat bagaimana Nabi SAW menjanjikan kepada Abi Dzar, orang yang tidak marah itu jalan menuju surga lebih mudah. Bahkan lebih daripada itu, orang yang bisa menekan emosinya kelak pada hari kiamat, di depan manusia yang banyak, Allah Subhanahu wa taala akan memujinya. Akan memujinya dan akan menghadiahi dengan banyak nikmat di surga. Subhanallah. Bagaimana orang-orang yang menyembunyikan marah itu sedemikian luar biasa keutamaan dan keagungan serta keistimewaan yang akan didapat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang kalau memperturutkan hawa nafsunya, artinya memperturutkan amarahnya, maka banyak dampak yang akan didapati bagi orang-orang yang terus memperturutkan hawa nafsunya. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu orang marah itu kan ada sebabnya kan Bu. Nggak mungkin orang tiba-tiba marah, orang gila itu. Ketika ibu marah tentu kan ada sebabnya Bu. Lah kalau bisa sebab-sebab ini jauhi supaya jangan memancing kita emosi.
Apa saja sebab-sebabnya? Pertama, biasanya karena masalah bercanda, mizah. Terkadang Bu, bercanda ini bisa membuat orang marah. Karena terkadang ada candaan-candaan itu yang terkadang menyakiti hati orang, sehingga yang disakiti dengan candaannya itu akhirnya mendendam, menaruh sakit hati kepada orang yang bercanda kan Bu. Maka hindari bercanda yang berlebihan, apalagi sampai kemudian menyakiti orang. Yang kedua, terlampau semangat mencari dunia. Terlampau semangat mencari dunia, sehingga ketika kemudian ada saudara kita yang lebih maju usahanya, lebih maju bisnisnya, terkadang kita marah. Kenapa dia begitu, kenapa saya begini? Itu karena sudah terlilit dengan urusan dunia. Kalau sudah orang gila dengan dunia, maka terkadang dia tidak mau dikejar oleh kawannya. Kalau bisa jangan sampai kawannya melebihi dia. Akhirnya kemudian dia pun menjadi marah dan emosi. Ini juga diantara sebabnya. Kemudian sebab yang ketiga adalah karena berdebat. Seseorang berdebat, entah berdebat soal agama atau soal dunia. Kalau berdebatnya itu sudah tidak sesuai dengan relnya, artinya bahasa saya mungkin sudah mulai debat sambel gitu ya, sudah enggak jelas juntrungannya, itu biasanya debat itu menjadikan orang menjadi emosi dan menjadi marah. Makanya hindari perdebatan yang bisa menjadikan kemudian emosi kita bangkit, akhirnya menyalahkan dan menjadi permusuhan dengan lawannya. Jadi hindarilah tempat-tempat yang membuat kita marah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah di sini pengarang membawakan hadis ini tentang tercelanya marah. Baik, kita sedikit baca apa yang dijelaskan di sini. Setelah pengarang ini menjelaskan tentang hadis wasiat Rasul kepada seseorang agar jangan marah, apa kata pengarang di sini? Laki-laki ini menyangka bahwa jawaban beliau untuk perkara parsial saja, sedangkan yang dia inginkan adalah beliau memberi wasiat dengan kalimat yang lebih umum dan lebih luas. Jadi orang ini menyangka ketika Rasul dimintai wasiat dia akan menjelaskan ini itu gitu ya. Ternyata itu pula yang diwasiatkan Nabi SAW. Kenapa? Karena Rasul ketika memberikan nasihat itu dia sesuai dengan karakter orang yang akan diberi nasihat. Oleh karena itulah dia pun mengulang permintaannya. Tatkala Nabi memberikan jawaban yang sama, barulah dia mengerti bahwa ini adalah kalimat yang umum dan luas. Memang demikianlah keadaannya. Karena sabda Nabi SAW, janganlah engkau marah, mengandung dua perkara penting. Pertama, perintah untuk melakukan sebab-sebab, berlatih untuk berakhlak mulia seperti kemurahan hati, sabar, pandai menguasai, maksudnya menguasai diri saat mendapat gangguan dari orang lain, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Apabila seorang hamba diberikan taufik untuk meraih hal itu, kemudian dia mendapat gangguan yang memicu amarahnya, dia bisa menahannya. Karena akhlaknya yang bagus, dia menerima gangguan tersebut dengan sikap murah hati dan juga sabar. Dia mengetahui dampak positif dari kesabaran. Karena perintah tersebut sesuatu maknanya adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu tersebut sekaligus perintah untuk mengerjakan penyempurnaannya. Demikian juga larangan dari sesuatu adalah perintah untuk melakukan kebalikannya, sekaligus perintah untuk melakukan sebab-sebab yang membantu seseorang hamba untuk menjauhi perkara yang dilarang. Hadis ini termasuk contohnya. Maksudnya begini Bu, Nabi ini ngomongnya singkat, jangan marah, itu kan singkat Bu. Tapi kalau kita pikirkan, apa sih yang dimaukan Nabi? Kenapa Nabi SAW mengatakan jangan marah titik sampai di sini? Yang dimau Nabi itu bukan hanya sekedar marah, maksudnya menahan marah,
Tapi lebih dari itu, bahwa orang yang menahan marah itu akan melahirkan banyak akhlak terpuji. Orang kalau bisa menahan marahnya, menahan emosinya, maka dia akan terlahir menjadi orang yang sabar, terlahir menjadi orang yang pemurah hati, terlahir orang yang bisa menguasai hawa nafsunya, terlahir menjadi orang-orang yang berakhlak baik, dan begitu seterusnya. Itulah lihat keajaiban kalimat Nabi. Kalau dipikir-pikir itu sebenarnya kalimat pendek ini syarat dengan banyak faedah dan makna. Yang kedua, kata beliau, perintah ketika sedang marah agar tidak meluapkan amarahnya, karena kemarahan umumnya tidak bisa ditahan, namun memungkinkan untuk tidak meluapkannya, sehingga wajib bagi seseorang ketika amarah itu muncul untuk menahan dirinya dari ucapan dan perbuatan haram yang dapat memicu kemarahannya. Jadi yang kedua, kenapa Rasul mengatakan jangan marah? Karena dampak negatifnya besar. Jadi bukan hanya kalimat jangan marah itu melahirkan akhlak sabar, melahirkan akhlak kemurahan hati, melahirkan akhlak menguasai diri, bahkan melahirkan akhlak yang luar biasa. Tapi lebih daripada itu, Rasul sudah tahu bahwa dampak kemarahan itu pasti kemana-mana. Ya, saya dicontohkan tadi seperti anak jadi durhaka, kemudian suami bisa menceraikan, tetangga jadi lawanan, dan begitu seterusnya kan. Rasul tahu dampak itu. Makanya Rasul cukup mengatakan jangan marah. Tidak perlu kemudian dirinci ngalor ngidul bahasa kitanya. Kemudian kata beliau, kapan seseorang mampu menahan diri dari pengaruh buruk kemarahan, maka seolah-olah pada hakikatnya dia tidak marah. Dengan itu seorang hamba menjadi sempurna kekuatan akal dan hatinya, sebagaimana Rasul mengatakan laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah orang yang pandai bergulat, sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia sedang marah. Jadi orang yang menahan marah, maka Allah akan sempurnakan kekuatan akal dan hatinya, karena dia bisa menguasai hawa nafsunya. Kemudian kata beliau, kesempurnaan kekuatan seseorang hamba ada pada kemampuannya untuk mencegah diri dari pengaruh-pengaruh jelek, kekuatan syahwat dan kekuatan amarah. Bahkan dia mengubah dua kekuatan jelek itu untuk memperoleh segala yang bermanfaat bagi agama dan dunianya, serta menolak segala yang memudaratkan agama dan dunianya. Kemudian kata beliau, sebaik-baik manusia adalah seseorang yang syahwat dan hawa nafsunya mengikuti petunjuk yang datang dari Rasulullah, sedangkan kemarahan dan pembelaannya dia gunakan untuk menolong kebenaran dan juga berusaha menghilangkan kebatilan. Maksudnya kalau marahnya itu karena agama dilecehkan, atau Allah diolok-olok, Quran diinjak-injak, ayat-ayat dihina-hina, maka kita tidak mungkin diam saja, Bu. Disinilah waktunya kita bisa meluapkan emosi kita. Disinilah waktunya kita bisa menampakkan kemarahan kita. Memang asalnya marah itu dilarang, bahkan akhlak yang tercela. Tapi pada waktu-waktu tertentu kita tidak mungkin diam saja. Ketika agama kita diinjak-injak, Rasul dihina, ayat-ayat Quran dilecehkan, tentu kita akan marah. Kita akan marah, nggak mungkin diam saja. Jadi boleh kita meluapkan amarah kalau itu berkenaan dengan agama. Berkenaan dengan agama, seperti Nabi. Nabi itu loh, pribadinya dikatakan penyihir, gila, tukang tenun, pemecah belah, tapi Rasul tidak marah. Karena yang dihina pribadinya. Tapi lihat ketika kemudian agamanya dihina, Nabi SAW tidak tinggal diam. Nabi SAW marah, menunjukkan bahwa marah ini kan ada tempatnya. Kapan seseorang marah, kapan seseorang dilarang tidak boleh marah. Makanya dalam sebuah hadis ketika Nabi SAW ditanya oleh beberapa para sahabat Nabi SAW tentang masalah
tidak boleh seseorang itu meluapkan emosi sembarang. Sahabat mengatakan, Rasul, bagaimana caranya kita meredam hawa nafsu kita? Maka Nabi SAW tetap menasihati, jangan marah, jangan marah, kecuali idan tahakat hurumatillah, kecuali kalau seandainya kemuliaan Allah itu dirobek, maka kita tidak tinggal diam. Tentu kita harus mempertahankan agama, menolong agama. Kita tidak mungkin diam saja. Seperti umpamanya ada orang yang menghina Nabi. Dulu kita mendengar ada orang yang membuat karikatur Nabi SAW, atau ada orang yang membakar Quran di depan umum, ya, seperti yang terjadi di negeri barat itu. Ya tentu kita marah, kita kecam. Apa-apaan ini? Ya. Tapi Nabi SAW tidak akan pernah marah kalau disinggung pribadinya. Itulah bedanya kita dengan Nabi. Kalau agama kita dihina, kita diam saja. Tapi coba anak kita yang dihina, suami kita yang dihina, istri kita yang dihina, badan kita yang dihina, bisa dendam 7 turunan. Tapi kalau agama dihina, kayaknya cuek-cuek saja. Nah, ini terkadang kebalikan kita dengan Nabi SAW, salah meletakkan emosi. Nah, inilah diantara faedah hadis Nabi SAW tentang wasiat jangan marah. Baik, sampai di sini. Nah, ini yang dikatakan pengarang Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.